gitu lah ya. Itu menunjukkan ada orang yang ditangkap sama polisi dan kemudian dipaksa untuk berbicara. Kamu tuh melakukan. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul, teruntuk untuk Ibu Puan Maharani secara spesial beserta jajaran teman-teman di DPR dan teman-teman di pemerintahan, teman-teman para penegak hukum. Kita sekarang melihat dan mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa rakyat bisa beringas, rakyat bisa frontal dan bisa sangat keras. Kita melihat bahwa mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang cukup mengintimidasi pejabat-pejabat publik. Iya, kita mengetahui bahwa sesuatu yang ilegal tetaplah ilegal dan tidak bisa dibenarkan. Kriminalitas tetap kriminalitas, tidak bisa dibenarkan. Tapi ada satu hal yang tegas dan pasti di sini adalah bahwa sasaran kemarahan rakyat sekarang bukan lagi pada pihak-pihak lain, tetapi pada pejabat-pejabat publik. Dulu Indonesia mengalami chaos semacam ini, kekerasan semacam ini. Siapa yang diserang? Siapa yang dikambing hitamkan? Cina yang katanya antek-antek kapitalis, orang-orang yang katanya antek-antek asing, kemudian kelompok dari suku-suku tertentu, kelompok dari agama-agama tertentu, itu yang diserang, yang menyebabkan masyarakat Indonesia berperang satu sama lain, mempertahankan dirinya masing-masing. Tetapi sekarang tidak, fenomenanya terbalik. Jadi ketika ada kerusuhan, ketika ada kebingungan, ketika ada chaos, yang diserang itu adalah pejabat-pejabat publik, baik itu di DPR maupun di pemerintahan. Dan tentu saja para penegak hukum. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang rakyat sudah sadar, sudah paham, kita memahami kalkulasinya bahwa sekarang rumusannya adalah Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, sangat makmur, sumber dayanya melimpah, wilayahnya luas sekali, dan tenaga kerja yang itu sangat banyak. Tapi walaupun sangat banyak, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, penderitaan, ketidakpastian, keputusasaan, rasa frustasi yang besar. Nah, kalau misalkan terjadi ironi dan anomali seperti ini, apa yang jadi masalahnya? Di satu sisi kita kaya raya, tetapi rakyatnya miskin. Satu-satunya penjelasan adalah karena tata kelola negara diserahkan kepada orang-orang yang tidak becus. Siapa? Pejabat-pejabat itu. Jadi bisa dibilang, kalau Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin, maka yang paling layak untuk dipersalahkan dan paling layak untuk bertanggung jawab itu adalah pejabat. Karena mereka yang mengelola kekayaan Indonesia, mereka yang mengelola administrasi Indonesia. Karena mereka yang bertanggung jawab, dan sekarang rakyat sudah tahu, setiap ada chaos, setiap ada kekerasan, setiap ada kekacauan, maka hati-hati ibu-ibu pejabat, bapak-bapak pejabat, rumah-rumah bapak pejabat akan ditandai. Mobil-mobil, perusahaan-perusahaan, aset-aset, itu akan ditandai oleh rakyat dan bisa saja rakyat akan melampiaskan kekerasan, kekesalan mereka kepada aset-aset itu. Ini bukan ancaman, ini fakta yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ini adalah sebuah peringatan kuat bahwa di masa depan, kalau ada pejabat yang tidak amanah, kalau ada pejabat yang menyengsarakan rakyat, kalau ada pejabat yang memanipulasi keuangan negara, maka itu bisa saja menjadi sasaran dari rakyat. Sekarang rakyat sudah melek, mereka sekarang punya media sosial, mereka sekarang dikasih tahu sama influencer, mereka sekarang bisa mencari data sendiri di tengah arus informasi yang begitu banyaknya. Maka hati-hatilah Bapak, Ibu, pejabat semuanya. Sekarang gak usah flexing-flexingan, gak usah drama-dramaan, gak usah arogan pakai patwal di sepanjang jalan, gak usah bikin sesuatu yang kontroversial, gak usah. Karena sekarang rakyat tahu kalau negara ini kaya tetapi rakyatnya miskin, satu-satunya yang bisa mempertanggungjawabkan itu adalah para pejabat publik, Bapak Ibu semua. Dan jangan enggan untuk bertanggung jawab, karena begini teman-teman, kawan-kawan pejabat, ketika Indonesia kaya raya, kemudian rakyatnya miskin, dan itu disebabkan oleh tata kelola yang buruk dari para pejabat, pejabatnya kaya raya. Iya kan? Itu yang jadi masalah. Pejabatnya bisa flexing, pejabatnya dikawal kemana-mana, pakai mobil yang operasionalnya menggunakan pajak rakyat. Begitu kan? Jadi ini benar-benar ironi. Coba bayangkan Baraya, jangan lepas tanggung jawab. Perhatian penting ya. Kan negara Indonesia kaya raya, tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Penyebabnya adalah tata kelola negara yang buruk yang dilakukan oleh para pejabat. Tapi di Indonesia, pejabat-pejabat itulah yang gajinya paling gede. Tunjangannya paling gede, fasilitasnya paling gede, sampai mereka bisa foya-foya di tengah jalan, ngelaksonin orang-orang seenaknya, karena ada orang yang mengawalnya. Begitu kan? Nah,
kalau misalkan rakyat pada akhirnya marah, ya jangan komplain, memang realitasnya seperti ini kan. Dan coba di Indonesia itu kan kejadiannya selalu sama, anomali itu selalu terjadi di mana-mana. Ada BUMN rugi puluhan triliun, menyengsarakan rakyat, menghambur-hamburkan uang negara, tetapi direksinya, komisarisnya, gajinya malah dinaikin. Itu yang terjadi di Indonesia kan. Ada DPR, tidak bisa menyuarakan suara rakyat, tidak bisa menyambung lidah rakyat, tidak bisa mengapresiasi dan menghargai cita-cita rakyat. Mereka hidup teralienasi dari rakyat. Tetapi gajinya tinggi, tunjangannya banyak, mobil motor semuanya ditanggung sama negara. Nah, ini kan yang bikin marah sama rakyat Indonesia. Dan kalau misalkan kita melihat, ternyata pejabat-pejabat yang kita maksud itu banyak diantaranya yang tidak berkompeten, tidak ngerti terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dan kita melihat itu, makanya saya tandai, misalkan saya mohon maaf ya, Ibu Puan Maharani. Ibu adalah orang yang paling tinggi posisi dan jabatannya di lembaga paling tinggi di Indonesia, yaitu DPR, perwakilan rakyat. Tapi kompetensinya apa? Ngomong aja itu sulit terbata-bata. Jangankan ngomong, jangankan retorika, jangankan menyampaikan komunikasi yang baik dengan rakyat, jangankan menyambung lidah rakyat. Berpura-pura untuk merakyat saja gagal. Berpura-pura jadi petani saja gagal. Kompetensinya segitu. Dan kita lihat pejabat-pejabat yang lain, banyak yang kompetensinya itu gak ada. Coba kita lihat, di Indonesia ada begitu banyak orang yang jenis kelaminnya, usianya, sukunya sama dengan Ibu Puan Maharani. Dan mereka ada yang berkompeten di bidang tertentu, ada yang ahli di bidang tertentu. Tapi kenapa yang dipilih sama adalah Ibu Puan Maharani? Karena apa? Gak ada alasan apapun selain gara-gara privilege. Gara-gara ibu adalah anak dari presiden yang juga adalah anak dari presiden. Gak lebih dari itu. Sekarang bayangkan, negara Indonesia kaya raya, rakyatnya miskin, disebabkan oleh tata negara yang gagal pengelolaannya. Karena pengelolaan yang gagal itu jelas dilakukan oleh pejabat-pejabat. Yang kenapa pejabat-pejabat itu gagal? Ya karena nggak berkompeten, nggak ngerti apa-apa soal masalah hal seperti ini. Iya kan? Jadi coba rasakan bagaimana orang-orang cerdas di Indonesia, orang hebat di Indonesia mau melamar pekerjaan, tertutup, diganti sama orang dalam. Orang dalam itulah yang sekarang menjadi pejabat-pejabat publik. Orang-orang ya dalam itulah yang sekarang menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kredibel dan berkompeten itu tersingkirkan. Nah, diganti sama pejabat-pejabat itu. Jadi kalau misalkan sekarang rakyat marah gara-gara tata kelola negara yang buruk dan itu dilakukan oleh para pejabat, maka itu wajar. Makanya sekali lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat sekarang tahu dirilah. Coba lihat ke dalam diri sendiri, tahu dirilah. Indonesia begitu besarnya, luas wilayahnya 5 juta kilometer persegi, penduduknya 280 juta orang, ada begitu banyak sumber daya yang bisa dikelola, ada begitu banyak tantangan yang datang menghadang, semuanya harus diatasi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkompeten. Saya tanya kepada para pejabat itu, tanya langsung ke dalam hati nurani, apakah sebenarnya saya layak untuk memimpin negara sebesar ini? Dan pada faktanya kan memang tidak layak. Buktinya Indonesia itu kacau. Buktinya kekayaan alam Indonesia itu tidak bisa diolah, tidak bisa dikelola. Kita tuh hidup dari utang dan pajak. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara pengelolaan negara diserahkan kepada orang yang tidak becus. Yang masuk ke situ gara-gara jalur orang dalam, jalur partai politik yang gak jelas, jalur pakai duit dan sogokan. Iya kan? Ya tapi itu oke lah, sudah selesai, aman. Tapi intinya seperti ini. Mulai saat ini rakyat akan mengawasi Bapak Ibu pejabat 24 jam. Sekarang zaman teknologi, sekarang zaman media, sekarang zaman komunikasi. Bapak mau pergi kemana akan kita tandai. Rumah Bapak dan Ibu itu di mana mungkin kita tandai. Semua aset-aset Bapak dan Ibu itu sekarang bisa ditandai. Jadi hati-hati kalau tidak lagi amanah. Kalau tetap menyengsarakan rakyat, maka bisa saja rakyat brutal. Ini bukan sebuah ancaman, Bara. Ya, ini bukan ancaman. Ini sudah kejadian seperti itu. Jadi please mulai dari sekarang nurutlah kepada rakyat karena kami itu pemegang otoritas, kami itu pemegang kedaulatan. Ingat nggak Bapak Ibu waktu sebelum menjabat itu ngakunya apa? Kami pelayan rakyat. Kalau jadi pelayan ngapain juga jalan kemana-mana dengan sombongnya pakai patwal?
Ya, kalau jadi pelayan, ya bersikaplah sebagai pelayan. Kami yang megang otoritas, kami yang megang kedaulatan. Jadi Bapak Ibu dibayar oleh pajak. Yang pajak itu dibayarkan oleh kami semua, rakyat Indonesia. Jadi please, kita tuh gak mau ngancam, kita gak mau ribut-ributan. Kita maunya sederhana. Negara Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya miskin karena tata kelola yang buruk. Kalau ada pejabat-pejabat yang tata kelolanya buruk, yang gak ngerti apa-apa, ya udah tahu diri aja, lengser saja. Dengan hati nurani, coba bayangkan, ini tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawabnya besar, jadi lengser aja, berikan kesempatan kepada orang-orang yang ahli, berikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Ingat, tahu diri sajalah. Sebab kalau misalkan terus-terusan seperti ini, dengan fenomena yang menggejala yang seperti ini terus-terusan, maka ya sekali lagi ya, rakyat mungkin tidak akan lagi terprovokasi untuk menyerang satu sama lain. Tetapi mungkin rakyat sepenuhnya akan minta pertanggungjawaban kepada pejabat yang alamat rumahnya, mobilnya, perusahaannya, tempat hangoutnya, kemarin demonstrasi itu murni dari hati nurani masyarakat yang kedihannya, kemarahannya, keresahannya berakumulasi, ditindas oleh kelompok-kelompok pejabat yang tidak berkompeten tetapi mereka mengeruk uang dari negara ini. Nah, aksi-aksi kemarin itu adalah aksi yang ikhlas, tulus, dan lurus pada jalannya. Kenapa guru malah difitnah bahwa dia telah ditunggangi, gitu ya? Ingin menegaskan bahwa diksi yang saya gunakan itu adalah ditunggangi, bukan didalangi. Itu tentu saja adalah dua hal yang sangat berbeda secara signifikan. Jadi adalah bahwa saya setuju bahwa selama ini tuh ada demonstrasi yang murni dari keresahan masyarakat, murni dari perjuangan masyarakat, dan murni dari rasa takut masyarakat, kecemasan masyarakat terhadap apa yang akan mungkin terjadi di masa depan. Saya yakin itu murni. Tetapi murnian itu ketika dia sedang berjalan, kemudian ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu berusaha untuk menungganginya, memanfaatkannya. Jadi saya tidak menuding mereka didalangi. Saya mengira bahwa gerakan-gerakan massa di Indonesia kemarin itu yang berjuang tulus itu malah dimanfaatkan sama pihak lain yang menciptakan chaos. Seperti yang kita lihat sekarang, di mana-mana ada chaos. Setiap malam ada pembakaran fasilitas umum dan sebagainya. Nah, ini kan tidak mungkin dilakukan oleh demonstran. Siapa demonstran yang punya pikiran untuk ngebakar fasilitas umum dalam situasi merekanya sendiri harus pulang pergi ke rumah untuk demo gitu. Itu kan nalarnya harus dibahas di situ, Baraya. Dan intinya begini, ketika saya tawarkan itu kepada masyarakat dunia maya tentang benarnya yang menjadi provokatornya, menjadi penyusupnya, ternyata banyak sekali pikiran-pikiran liar dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa pelaku atau provokator atau pihak yang menyusup terhadap demonstrasi itu adalah geng Solo, Pak Jokowi dan teman-teman. Liar sekali itu pikirannya ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa Pak Jokowi itu ingin segera melengsarkan Pak Prabowo Subianto dari jabatan kepresidenan. Karena itu pemerintahannya harus digoyang. Biar apa? Biar yang menggantikannya kelak adalah Gibran putranya sendiri. Nah, ada pikiran liar seperti itu gitu ya. Kemudian ada yang lain yang mengatakan bahwa pelaku atau penyusup di sini itu adalah Ibu Megawati sebagai konteks Ketua Umum PDIP. Kenapa seperti itu? Karena ya PDIP itu kan adalah partai di luar koalisi pemerintahan dan merasa berkepentingan untuk menjatuhkan martabat pemerintahan yang sekarang. Begitu. Makanya kemarin ketika masyarakat itu melabrak, menggeruduk, dan kemudian menjarah rumah-rumah anggota DPR dan pejabat-pejabat terkait, hanya rumah Ibu Puan Maharani saja yang bertahan dan selamat dari penjarahan itu. Nah, wah, teorinya konspiratif sekali gitu ya. Ya tentu saja itu tidak bisa dibenarkan karena memang tidak ada arahnya ke sana gitu. Tapi maksud saya adalah banyak sekali orang-orang berpikir liar tentang siapa sebenarnya provokatornya, siapa sebenarnya orang jahatnya. Ada juga yang berpikir bahwa pelakunya itu adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi yang menciptakan kerusuhan ini, chaos ini adalah Pak Prabowo Subianto dengan barisan militer di belakangnya.
Kenapa seperti itu? Ya karena Pak Prabowo menginginkan agar kekuasaan itu sepenuhnya ada di pihak dirinya, entah itu untuk memberantas korupsi, entah itu untuk menghancurkan musuhnya, apapun itu pokoknya ingin dia yang sepenuhnya berkuasa. Dan karena itu maka kemarin-kemarin secara paksa disahkanlah Undang-Undang TNI Polri yang baru yang memberikan keleluasaan tentara untuk masuk ke ranah sipil, ke ruang sipil, dan ke peran-peran sipil, dan kemudian sekarang diciptakan chaos yang besar agar ada alasan untuk menciptakan darurat militer sehingga tentara berkuasa. Ada teori-teori yang seperti itu gitu ya. Atau juga ada teori yang menjelaskan bahwa ya memang demonstran-demonstran kemarin itu diprovokasi, disusupi, ditunggangi oleh pihak asing yang tidak ingin agar Indonesia maju. Begitu ya. Nah, ya teori yang terakhir ini ya walaupun tetap lemah tetapi menjadi tagline bagi pemerintahan, termasuk Pak Prabowo percaya bahwa ada kekuatan asing yang berusaha untuk merongrong Indonesia, ada keinginan makar dan lain sebagainya. Nah, tapi siapa sebenarnya provokator itu? Menurut saya, misalkan ya, saya benci mengatakan bahwa saya sebenarnya terganggu dengan pikiran bahwa jangan-jangan saya mengetahui siapa dalangnya gitu. Tapi tentu saja saya tidak akan mengatakan itu karena pengetahuan itu sebenarnya adalah pengetahuan yang sama sekali tidak terkonfirmasi. Saya tidak akan mengatakan siapa provokatornya atau siapa yang menungganginya, tetapi saya ingin memberikan penjelasan kepada Baraya tentang bagaimana cara dia bergerak. Ini di kerusuhan manapun. Dan ini adalah template kerjaan orang-orang militer. Kalau mereka mau menciptakan kerusuhan, kalau mereka mau menciptakan propaganda, maka hal pertama yang harus mereka siapkan itu adalah fog of war atau kabut peperangan. Apa itu kabut peperangan? Kabut peperangan adalah sebuah kondisi di mana pihak yang diserang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu siapa lawan mereka, tidak tahu siapa kawan mereka, tidak tahu arah tujuannya ada di mana, tidak tahu arah pulangnya kemana. Tidak tahu siapa yang mengkomando mereka, dan tidak tahu titik lokasi musuh yang harus dihadapinya itu ada di mana. Jadi kalau misalkan mau bikin perang, itu ciptakan dulu fog. Cipta dulu kabut yang membuat semua orang buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Nah, masyarakat Indonesia sekarang itu ada di posisi itu. Kita tuh sekarang tidak benar-benar yakin dan tidak benar-benar pasti siapa kawan kita dan siapa lawan kita. Bener kan? Jadi seperti kemarin aja, itu fog of war itu mulai muncul dari berbagai berita hoax yang luar biasanya disebarkan di media-media mainstream kita. Di antaranya adalah Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru adalah beban. Nah, itu kan sebenarnya hoax. Atau misalkan ada juga yang kemarin sempat membuat kita tercelek massal gitu ya. Gaji DPR naik sampai 3 juta sehari dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya adalah permainan propaganda yang akhirnya mendistrak kita dan akhirnya kita tuh bingung dan akhirnya kita tuh terpeleset dari tujuan awal kita itu. Dan akhirnya apa? Ketika kita memulai demonstrasi, maka yang kita prioritaskan itu adalah mengejar orang-orang yang menyakiti hati kita secara emosional, bukan koruptor yang seharusnya kita kejar. Ya gitu kan? Nah sekarang, ya kan tujuan dari demo itu adalah mengejar para koruptor itu untuk mengambil kembali aset negara, aset rakyat yang telah mereka curi gitu. Tapi yang sekarang kita kejar justru adalah pejabat-pejabat yang secara emosional nyakitin kita. Nah, di situ kita mulai ke distrak ya. Kemudian fog of war yang berikutnya itu dalam demonstrasi kemarin itu kelihatan jelas banget. Misalkan ada demonstrasi, tetapi demonstrasi itu tidak diketahui dari aliansi mana. Jadi kalau misalkan kita mengamati, kalau demonstrasi itu pasti ada bannernya. Saya dari aliansi masyarakat anu, saya dari kelompok pecinta anu, saya dari apa. Nah, demo kemarin itu nggak ada yang kayak gitunya. Ya ada dari mahasiswa, ada dari buruh, ada, tetapi ya mereka bubar juga ya udah jelas gitu. Tapi ada yang tidak jelas, yang demonya tiba-tiba tengah malam, yang demonya tiba-tiba anarkis. Nah, tapi mereka tuh tidak jelas dari kelompok mana. Nah, kemudian dinarasikan itu adalah kelompok spontan dari masyarakat yang sakit hati selama bertahun-tahun sehingga mereka menciptakan gerakan, gitu kan? Ada narasi spontan. Tapi kalau itu spontan, lalu siapa yang menyiapkan logistik buat mereka? Kok ada logistiknya? Katanya spontan, tapi ada logistiknya gitu. Kalau misalkan itu resmi, ya berarti dari kelompok yang mana? Ternyata saya cari kemana-mana juga nggak ada yang ngaku.
Jadi dari mana? Dan kemudian ada di antara mereka yang membakar halte, ada yang membakar fasilitas umum. Saya datang ke satu bangunan yang bangunan itu udah dibakar gitu sama masyarakat. Saya melihat bahwa pembakaran ini nampaknya bukan hanya sekedar dibakar secara spontan dari satu sisi gitu. Kok sampai ludes habis gitu, padahal itu bangunannya beton gitu, tapi ludes habis sampai semuanya gitu. Ini jelas ada sesuatu yang lebih dari sekedar gerakan spontan dari masyarakat. Ini benar-benar sudah disengaja untuk menjadi seperti itu. Nah, ini membingungkan kan? Kemudian kebingungan yang lainnya lagi, itu adalah ada larangan untuk menyalakan live TikTok, misalkan ya, untuk bermedsos ria dalam demonstrasi dan kerusuhan yang dimaksud itu. Oke, sekarang sudah. Dan orang-orang yang suka main TikTok betapa sulitnya atau bahkan sama sekali tidak bisa masuk untuk live di situ. Tapi walaupun seperti itu, di media-media kita, di TikTok kita, itu beranda tuh dipenuhi oleh aksi-aksi kekerasan. Nah, ini footage-nya dari mana kalau misalkan itu dilarang, tapi di situ muncul dalam jumlah yang banyak, siapa yang cukup rajin untuk megang HP di tengah-tengah larangan untuk bawa HP? Dan kemudian yang berikutnya lagi, kenapa aksinya itu begitu template? Aksinya itu pasti dilaksanakan di malam hari oleh pihak-pihak yang tidak diketahui, yang tidak memiliki basis atau berafiliasi dengan kelompok tertentu, dan kemudian menciptakan kebakaran. Jadi di Makassar, di Bandung, di Nusa Tenggara Barat, di Jakarta, di mana ada pembakaran di malam hari. Jadi template acaranya itu selalu sama di situ. Nah, ini coba BEM, mahasiswa, kemudian kelompok buruh dan sebagainya tanyain, apakah mereka melakukannya? Tidak, mereka udah bubar sebelum itu. Bahkan mereka tidak ikut demo pada hari itu. Tapi kenapa ada kekerasan kerusuhan di mana-mana? Termasuk juga ada penusukan lah di beberapa kampus. Ada aksi teror yang sangat-sangat radikal, tetapi tidak kita ketahui siapa pelakunya. Kemarin ada sebuah video yang dikirimkan kepada saya dari ya tokoh anu gitulah ya. Itu menunjukkan ada orang yang ditangkap sama polisi dan kemudian dipaksa untuk berbicara. Kamu tuh melakukan di atas penderitaan rakyat, justru malah mereka malah mengkhianati rakyat. Ya tidak semua anggota DPR, tapi kita mengetahui banyak sekali di antara mereka yang seperti itu gitu. Dan pada akhirnya kita juga dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang cukup mengerikan, di mana ada rakyat yang sedang kepepet, ada rakyat yang hidup penuh penderitaan, ada rakyat yang terpaksa makan tabungannya untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tapi di sisi lain mereka harus dipajakin, yang pajaknya itu harus disetorkan kepada anggota DPR yang begitu bangganya menari-nari di atas penderitaan rakyat setelah mereka mendapatkan kabar bahwa gaji mereka, tunjangan mereka itu dinaikkan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat miris. Dan setelah itu terjadi apa? Mereka mengatakan, tolong jangan banding-bandingkan kami dengan rakyat jelata. Kami anggota DPR, kami bukan tukang beca, kami bukan rakyat jelata. Ada kan anggota DPR yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya membandingkan anggota DPR misalkan dengan anjing, ya karena saya tidak boleh membandingkan anggota DPR dengan rakyat, begitu kan ya. Dan sekali lagi ini bukan penghinaan, saya tidak menyamakan DPR dengan anjing, saya justru membedakan karakteristik di antara mereka berdua. Maka dalam hal inilah kemudian demo tanggal 25 Agustus itu diselenggarakan. Kekecewaan, rasa sakit hati, penderitaan, keputusasaan dari rakyat Indonesia terhadap anggota DPR kita, bahwa kita selama ini itu sudah disakiti oleh pemerintah, udah begitu banyak kami itu menderita, udah begitu sering, begitu tulinya telinga kami setiap hari mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar buruk dari pemerintah. Nah sekarang setelah itu semua terjadi, tiba-tiba DPR yang menjadi perwakilan dari kami, yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pembawa aspirasi, penyambung lidah rakyat, katanya seperti itu, tiba-tiba juga dipertontonkan sedang mengkhianati rakyat. Ada yang sedang berjoget-joget karena tunjangannya naik, ada yang mengolok-olokkan rakyat, ada yang mengatakan rakyat itu adalah orang yang tolol sedunia ketika mereka mengatakan ingin membubarkan DPR. Ya, anggaplah bahwa rakyat Indonesia itu tolol ketika mereka berpikiran untuk membubarkan DPR gitu. Tapi kan itu sebenarnya adalah wujud dari frustasi kami, Pak.
wujud dari kengerian yang ada dalam hati kami, dan setidak-tidaknya kalaupun kami dianggap tolol sedunia atas hal itu, Gus Dur itu berniat untuk membubarkan DPR. Apa Gus Dur tolol? Dan Pak Karno itu juga membubarkan DPR. Apakah Pak Karno itu tolol? Saya pikir kalau Pak Karno dan Gus Dur hidup di zaman sekarang, iya, kayaknya mereka tolol. Dengan kondisi uang yang sangat banyak, koneksi yang sangat melimpah, mereka masih jadi WNI. Dengan semua penderitaan ini, ya kayaknya mereka emang beneran seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Dan akhirnya apa? Ya rasa frustasi kami itu kami tuangkan dalam demonstrasi. Tapi ini ada satu catatan yang penting, dan ini bahkan menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar lagi. Jadi Indonesia itu Indonesia minus one gitu ya. Jadi bukan Godzilla minus one, tapi Indonesia minus one. Karena setelah kami mendapatkan perlakuan yang begitu kejinya, dikhianati habis-habisan, kemudian dikabarkan berita buruk terus-terusan, kemudian kami tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghidupan yang layak, makan susah dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya ketika kami berdemo tanggal 25 kemarin itu, ada sesuatu yang akhirnya janggal, dan akhirnya kami sadar bahwa bahkan ketika kami menyuarakan aspirasi pun kami ditunggangi gitu. jadi demo yang kemarin itu jelas ditunggangi Baraya. Jadi gini ya, rakyat disakiti, dihujani oleh begitu banyak kabar buruk, dipaksa untuk merasakan kengerian dalam kehidupan. Kemudian mereka putus asa, kemudian mereka berdemo. Demonya itu melampiaskan kemarahan, ditunggangi juga. Makanya sejak beberapa hari yang lalu, bahkan sejak tanggal 25 itu, di kanal kedua saya, Gembulikum, itu kan saya berbincang dengan admin. Demo itu siapa dalangnya, saya tuh nggak tahu. Sampai sekarang tuh nggak tahu. Jadi saya punya koneksi misalkan dengan beberapa perwira kepolisian, dengan ketentaraan, dengan beberapa pejabat, dengan ya tokoh-tokoh yang mungkin bisa saya andalkan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam gitu ya, lebih mengakar. Dan saya tidak menemukan jawabannya. Banyak di antara mereka yang menjawab saling kontradiksi, saling bertentangan, atau bahkan tidak menjawab sama sekali, yang membuat saya khawatir. Ini sebenarnya demo yang kemarin itu siapa yang menyelenggarakannya gitu. Jadi kita tahu bahwa rakyat kita tidak suka kepada perlakuan-perlakuan DPR dan pemerintahan, dan karena itu mereka demo, ya kita tahu. Tetapi demo itu ada yang menungganginya kemarin itu. Karena apa? Karena elemen-elemen masyarakat yang biasanya menjadi pemicu atau menjadi komandan bagi demonstrasi damai itu tidak nampak di situ. Justru ada pihak-pihak yang lain, dan akhirnya rusuh. Dan ketika video ini dibuat, itu rusuh terjadi di mana-mana. Di Bandung rusuh luar biasa, di Jakarta rusuh luar biasa. Sampai kemarin ada, saya mohon maaf ya, berita duka, ada korban yang meninggal dunia dilindas oleh polisi. Ya kita turut berduka cita, tapi ini terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan ada gerakan yang tidak diketahui siapa komandannya, tapi terjadi secara masif di mana-mana dan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan penderitaan rakyat, berarti ini ada oknum kuat yang sedang mengendalikannya. Saya tidak tahu siapa orang kuat yang sedang mengendalikan itu. Saya bertanya misalkan ada dari anggota BIN yang mengatakan bahwa ini ada pihak asing yang ingin merusak Indonesia. Kemudian bertanya kepada pihak yang lain, ada yang mengatakan ini adalah ya rekayasa dari presiden kita Prabowo Subianto untuk menghajar DPR dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak berita-berita bumbu konspirasi daripada fakta yang lebih masuk akal untuk itu. Nah justru disinilah berbahayanya Baraya. Sekali lagi ya, sebagai rakyat sedih amat sih kita tuh gitu ya, udah suaranya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dan koneksi bagi sekelompok orang saja gitu ya. Kemudian udah mah kita tuh diinjek-injek, terus pas kita demo pun ditunggangi lagi, ditunggangi sama pihak yang kita nggak tahu siapa gitu. Makanya kesel banget ini teh. Saya tidak tahu siapa yang menunggangi, cuman yang jelas saya khawatir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar ini memang akan diulang sesuatu yang ya bisa dibilang reformasi jilid 2 lah atau apa, tapi bukan demi rakyat.
lagi-lagi ini demi kelompok tertentu gitu. Atau yang lebih buruknya lagi bisa aja kita menggelar yang namanya operasi militer gitu. Ya karena Indonesia sudah terlalu chaos, maka ini menjadi pintu buat tentara agar bisa menyelenggarakan pemerintahan militer mereka gitu. Darurat militer, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan ke arah sana itu bahaya sekali. Dan saya berpikir, waduh, ya memang presiden kita yang sekarang itu kan tentara, bukan tukang kayu gitu. Apakah skenario bahwa dialah yang selama ini ada di balik itu memang benar-benar nyata atau tidak? Saya tidak tahu. Cuman buat baraya semua yang mendengar video ini, kayaknya kita tuh harus mulai menahan diri terhadap segala sesuatu ajakan. Jadi mungkin saja di antara baraya yang influencer, ada yang langsung ditawarin untuk jadi buzzer begini dan begitu. Untuk baraya yang mahasiswa, mungkin mulai sekarang itu ada ajakan-ajakan untuk melakukan aksinya kekerasan dan sebagainya. Kemudian buat rakyat jelata mungkin aja akan ada yang dibayar 50.000, 30.000 untuk datang ke satu tempat, kemudian untuk melakukan demonstrasi di mana mereka dipancing ke arah tertentu sehingga terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ini sebuah operasi yang tidak kita ketahui. Semoga saya salah ya. Kan seperti yang sering saya ulang dan kita ketahui bersama bahwa kalau misalkan ada sekelompok besar masyarakat bergerak ke arah yang sama dan dengan tujuan yang sama, maka pasti ada komandannya, pasti ada dalangnya, itu pasti. Nah, jadi saya merasa tidak berlebihan ketika saya berpikir bahwa masa itu kemudian melakukan kerusuhan itu ada yang menungganginya. Tetapi siapa yang menungganginya ya baraya semua mohon banget untuk tahan diri dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang mungkin akan menjadi lebih buruk. Ya inilah nasib kita di Indonesia, di mana bahkan kemarahan kita pun, bahkan tuntutan kita pun bukannya diapresiasi, bukannya diwujudkan, malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semoga saya salah ya, semoga tidak ada orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, ya bersiap-siaplah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit dengan kekhawatiran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.